Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai fitur-fitur yang ada di RDM serta bagaimana login kita di dalam RDM untuk menggunakan RDM. Yang pertama, kita buka RDM melalui web browser. Kita pilih misalnya saya gunakan Google Chrome ya. Walaupun web browser itu banyak, ada Firefox dan seterusnya, saya pilih ini yang familiar. Kita klik Chrome, Google Chrome. Setelah muncul seperti ini, kita klik di tab ataupun di address bar, kita tuliskan alamat IP untuk RDM 192.168.0.250. Kita enter. Sambil kita menunggu. Oke, sudah masuk pada aplikasi rapor digital madrasah Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah kita masuk dengan menggunakan username yang kita miliki. Tentunya username ini bisa didapatkan melalui operator RDM. Kita tanyakan kepada operator RDM bahwa untuk username ini berupa NUPTK, nomor NUPTK Bapak Ibu sekalian. Kita masukkan, misal pocongnya saya contohnya 415 ya, kita pilih. Kemudian passwordnya mintakan ke operator RDM. Setelah ditulis password, kemudian pastikan bawahnya itu sudah masuk tahun berapa, tahun ajarannya, pilih tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Setelah itu kita klik login. Ya, kita masuk pada halaman dashboard di aplikasi RDM yang berisi identitas dari masing-masing akun Bapak Ibu guru. Di sini bisa diedit fotonya Bapak Ibu. Bisa kita masukkan foto kita. Nah, kebetulan ini sudah saya buat. Ini identitas dari punya saya. Nantinya tentunya kalau menggunakan NUPTK Bapak Ibu akan berganti identitas Bapak Ibu sekalian. Ini mengajarnya Al-Quran Hadis, kelasnya berikut. Ini untuk status nilai belum, karena belum diupload. Sebelumnya perlu kita lihat terlebih dahulu fitur-fitur yang ada pada dashboard ataupun juga aplikasi rapor digital madrasah yang kali ini mungkin baru. Nanti ada mapel, kemudian wali kelas bagi yang menjadi wali kelas, ataupun ekstrakurikuler bagi pengampu ekstrakurikuler dan logout, ini untuk keluar. Kita coba lihat pada mata pelajaran. Nah, ini kalau kita akan input nilai, kita masuk pada penilaian Anda. Kita akan masukkan nilai per kelas. Misalnya saya akan klik terlebih dahulu dari kelas 7A. Kelas 7A, wali kelasnya adalah Bapak Ahmad Purwati SPDI. Mata pelajaran saya merupakan Al-Quran Hadis. Jumlah siswa yang ada dalam kelas 7A 32 tahun pelajaran 2001 semester ganjil. Pada di atas ini ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Namun sebelumnya coba kita lihat di bobot penilaian kita, diklik. Nah Bapak Ibu, kita bisa isikan dulu bobot nilai pengetahuannya berapa, untuk hariannya berapa persen, kemudian nilai pasnya berapa persen, jumlah jam per minggu Bapak Ibu berapa, kita isi di sini. Setelah itu diklik simpan. Kita lihat di nilai pengetahuan. Untuk mengisi nilai pengetahuan itu ada kalanya
nanti kita upload dari nilai harian dan juga nilai PAS atau PAT. Yang pertama kita upload nilai harian misalnya. Nah, Bapak Ibu, nanti kita upload nilai harian melalui template yang ada di sini. Kita klik upload. Nah, di sini ada unduh template. Bapak Ibu klik template Excel ini, maka akan terunduh. Nah, ini akan terunduh. Kita lihat, coba. Template nilai harian. Nah, kelas 7A, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Misalnya ini contoh punya saya. Kita klik open. Nah, Bapak Ibu, nanti di sini kita bisa edit ataupun kita masukkan nilainya. Nah, disesuaikan untuk PH penilaian harian keberapa, kita pilih, misalnya pilih penilaian harian 1. Materinya apa? Kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita input nilainya sampai bawah. Tuh. Setelah itu kita klik simpan. Kalau ada penilaian hariannya 3, berarti kita 3 kali mengupload nilai harian. Kembali untuk ke nilai PAS. Nah, setelah nilai harian selesai, diinput semuanya, kita masuk ke nilai PAS atau PAT. Bapak Ibu juga bisa upload langsung ataupun bisa input secara langsung di sini. Nilai PAT-nya berapa? Kalau diinput secara manual, kita masukkan berapa nilainya orangnya. Setelah itu di bawah diklik simpan. Kalau pakai upload berarti kita unduh template terlebih dahulu seperti tadi. Nah, ini untuk template nilai PAS. Kita coba buka isinya seperti apa. Template-nya mirip dengan penilaian harian. Nah, namun di sini adalah template nilai PAS. Nah, di sini kan PAS 1. Kita inputkan nilainya sampai bawah. Nilainya diisi dengan angka dari 0 sampai 100, tidak pakai koma. Oke, setelah itu otomatis sudah tersimpan, nanti nilainya disimpan ya untuk nilai PAS-nya. Nilai harian sudah. Kita kembali ke nilai keterampilan. Kalau tadi berurusan dengan nilai-nilai, sekarang nilai keterampilan, bisa dibilang nilai praktek gitu. Untuk nilai keterampilan itu meliputi ada portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Bapak Ibu melakukan penilaian keterampilannya di masing-masing KD tentunya berbeda. Ada kalanya portofolio, ada kalanya mungkin proyek, ada kalanya mungkin unjuk kerja. Disesuaikan saja dengan masing-masing KD-nya. Misalnya untuk portofolio, KD1 misalnya portofolio, kita berarti masukkan melalui template portofolio. Kita unduh template. Habis itu nanti diisi sama seperti tadi, kemudian nanti di-upload. Cara uploadnya yaitu nanti diklik di sini, cari nilainya mana gitu. Selesai nilai keterampilan berarti ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 nilai keterampilan.
portofolio, proyek, unjuk kerja. Nanti masing-masing KD, misalnya KD1 nilai keterampilannya menggunakan proyek, berarti KD1 pakai proyek. Kemudian KD kedua misalnya pakai unjuk kerja, dan seterusnya. Nah, begitu cara untuk mengupload nilai ke dalam RDM. Selanjutnya saya akan berbagi tentang tugas wali kelas dalam mengisi RDM. Ini tentu juga lebih banyak kerjanya dibandingkan guru yang tidak wali kelas. Yang pertama, kita klik data siswa, kita lihat jumlah siswa kita. Ya, kebetulan saya di kelas 7B, jumlah siswanya adalah 32. Nah, ini sudah masuk semuanya. Tinggal nanti ada identitasnya, mungkin apabila belum lengkap bisa dicek di edit. Nah, misal di nama Adit Setiawan, kita lihat edit, nomor NIS sekian sekian, laki-laki, Islam, anak ke berapa, nomor telepon siswa misalnya perlu diisi. Ini nama ayahnya belum ada, bisa diisi. Pekerjaan yang belum lengkap bisa dilengkapi. Setelah itu diklik save change. Begitu untuk untuk edit data siswanya. Kemudian masuk pada absen siswa. Untuk absen siswa, masing-masing kita bisa inputkan kehadiran ataupun ketidakhadiran mereka berapa kali. Nah, kita bisa masukkan pada masing-masing kolom, masing-masing baris-baris ini. Misalnya si Adit Setiawan sakit sekali, izin kosong, alfa misalnya 1 kali. Nah, setelah itu kita klik, kalau udah diisi semuanya, pastikan selesai, kita klik simpan. Nah, ini terus diisi 0. Kalau misalnya kosong, kita isi 0. Setelah itu kita simpan. Nah, ini belum mau disimpan karena ini harus diisi terlebih dahulu semua ini. Selanjutnya ke catatan wali kelas. Catatan wali kelas ini yang berada pada rapot yang ditujukan untuk wali peserta didik. Ya. Misalnya kita beri catatan semangat belajar dan tingkatkan prestasi misalnya. Ada catatan wali kelas, biasanya Bapak Ibu mungkin menghendaki sama ya, bisa di copy saja. Misalnya begini. Kita klik catatan wali kelas, blok, copy, Ctrl C, kita kopikan di bawahnya dan seterusnya. Setelah selesai semuanya sampai bawah, kita klik simpan. Tadi yang kita simpan makanya ada catatan wali kelasnya Bapak Ibu. Selanjutnya sikap sosial. Untuk sikap sosial, nah ini kita menginput sebagai wali kelas, kita mengetahui anak didik kita bagaimana sikap sosialnya, bagaimana kejujurannya, kita input melalui template di sini. Ada template untuk sikap sosial. Juga bisa melalui tambah ya. Kalau ditambah di sini ada pilihan jenis nilainya, misalnya kedisiplinannya apa. Kita bisa input one by one atau satu persatu kita isi. Juga bisa menggunakan template. Kalau Bapak Ibu menghendaki cepat, mungkin tidak pakai satu persatu, kita langsung pakai template. Misalnya pakai template, kita upload, kita download template-nya di sini.
sikap sosial untuk kelas 7B. Nah, ini kita bisa buka dan kita isi. Ya, ini kita isi nilainya apa begitu. Kita bisa nilai 4 1 2 3. Kalau nilai 4 A, kalau nilai 3 B, dan seterusnya. Oke Bapak Ibu, itu untuk input nilai sikap sosial. Selanjutnya sikap spiritual. Nah, spiritual juga seperti tadi, seperti halnya menginput nilai sikap sosial. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kita upload prestasi, misalnya putra putri Bapak Ibu memiliki prestasi kejuaraan ataupun juga prestasi yang lain, kita bisa klik tambah, pilih nama siapa yang mau diberi prestasi atau beri nilai prestasi. Misalnya saya pilih ini, masukkan jenis prestasinya apa, keterangannya bagaimana, kemudian klik save. Misalkan saya beri contoh, saya pilih atas nama Intan Nurhasanah, prestasinya juara lomba, misalnya keterangan tingkat madrasah, ini misal. Kita klik save. Ya, maka di sini ada tandanya ini. Ini dia juara lomba itu. Namun untuk prestasi sepertinya tidak semua siswa mempunyai prestasi yang perlu dimasukkan. Selanjutnya kita bisa melihat status nilai dari siswa masing-masing. Nah, ini untuk pelajaran yang ada. Ini karena belum input nilai Bapak Ibu guru, jadi nilainya masih kosong, masih belum, statusnya masih belum semua. Setelah itu kita masuk pada raport siswa. Nah, di sini kalau sudah selesai semua, kita tinggal pada proses pencetakan raport. Kita masuk di bagian tab raport siswa. Kita bisa lihat di sini, bisa melihat nilainya bagaimana, kemudian raportnya. Misalnya kalau kita mau mencetak, kita tinggal klik raport. Nah, beginilah Bapak Ibu gambaran raport RDM yang akan kita gunakan pada tahun ini. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi dari empat lembar ini yang akan kita cetak. Seperti biasanya, tiap anak itu 4 lembar, tergantung nanti deskripsi dari mata pelajaran masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Nah, itulah untuk tugas dari wali kelas, meliputi ada edit data siswa, absen siswa, catatan wali kelas, sikap sosial, sikap spiritual, prestasi, dan status nilai, serta cetak raport. Nah, di bagian ekstrakurikuler ini adalah bagiannya pengampu ekstra. Misalnya saya di bagian PMR Madya gitu. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang pengampu ekstra yang lain. Misalnya ada Pak Budi misalnya di komputer, ataupun di bagian ekstra yang lain Pak Subakir di bagian futsal dan seterusnya. Kita bisa klik di bagian ekstrakurikuler. Nanti tentu akan masuk pada akun masing-masing pengampu ekstra. Di bagian ekstrakurikuler, sebagai pembina ekstra kita pilih mau memberi nilai kelas berapa dulu. Nah, misalnya kita pilih ini PMR kelas 8. Nah, kita buka kelas 8 apa yang mau diberi nilai, apa yang anggota PMR-nya kelas 8 apa saja. Nah, misal kita pilih di kelas 8G. Kita tambah siswa Aleka. Nah, ini misalnya Aleka ini adalah anggota PMR.
Mari kita pakai centang-centang, setelah itu kita klik save change. Nah, seperti ini. Tinggal untuk penilaiannya tinggal klik saja. Kita misalnya pilih ini nilai A, B, seperti itu. Setelah itu diklik simpan. Oke, begitu Bapak Ibu untuk pengampu ekstra. Nanti untuk input nilainya hanya seperti itu. Demikian penjelasan ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan untuk kita semuanya. Sukses untuk RDM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita log out untuk keluar.